You know, life is short, friend. You don't have much time on this earth. So stop worrying so much. Be at peace. Do the stupid stuff, do the fun stuff. Live life, take that trip. Tell that person you love them. Give this life meaning. Because if you don't, no one will. Alright? Love. Karena puncak selamat bukan tempat pelarian. Teman, lari dari kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita dalam perjalanan menuju ke Pemalang, atau tepatnya Desa Celekatakan, ke base camp di Pajaya. Kali ini kita bersama Sohib TikTok Kota Cirebon. Ila Muhammad. Sekali-kalinya itu gara-gara ngejar penumpang. Karena efek itu mobilnya agak ini sih, sampai bandara pas kurang. Yang itu tuh Pak, apa jenenge, Yaris Lele itu. Oh, di tol ngeri juga ya. Bayangkan. Kali ini kita akan melakukan pendakian TikTok ke Gunung Slamet via base camp di Pajaya. Di Pajaya ini ada di Desa Celekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pendakian dari base camp ini dikatakan adalah pendakian paling pendek di trek Gunung Slamet. Merupakan jalur pendakian yang lebih singkat dibandingkan dengan jalur Bambangan. Nanti kita akan ketemu di atas pos 2. Ketika menuju ke pos 3 akan ketemu dengan jalur atau trek dari Bambangan. Ketinggian base camp 1480, kurang lebihnya di atas permukaan laut. Sama seperti jalur Bambangan, jalur ini minim sumber air, hanya ada satu sumber air, itu pun harus turun ke bawah. Untuk pendakian di base camp di Pajaya ini dimulai pukul 11 malam untuk pendakian TikTok, dan buat yang ingin memangkas waktu bisa menggunakan jasa ojek dari base camp sampai dengan pos 1 yang berjarak kurang lebih 1 sampai 1,5 kilometer, bisa menghemat waktu. Oke, parkir kendaraan 30.000. Suasana base camp di Pajaya ini seperti ini. Ini peraturannya. Masuk tanpa izin, denda 10 kali. Sampah 10 kali, harga tiket, menebang pohon pidana. Oke, pada malam hari ini kita mulai registrasi, diawali dengan tes kesehatan. Tes kesehatan ada di sini, dan bisa juga kita membawa surat keterangan sehat dari tempat lain. Kalau di sini ongkosnya 25.000, dan untuk pendakian tarifnya 30.000. Masih lebih murah dibandingkan dengan gunung-gunung yang ada di Jawa Barat.
Prosedur pengecekan untuk pendakian tektok terutama di sini sangat ketat. Kita diwajibkan mengisi list barang-barang bawaan. Di antaranya kita harus mempunyai air yang cukup. Dipersyaratkan 650 ml itu ada 3 botol, kemudian ditambah nasi bungkus dan snack-snack lainnya. Itu diperiksa satu persatu di sini, ditunjukkan termasuk mandatory gear yang nanti akan disampaikan juga pada saat briefing. Nanti kita bisa simak briefing oleh kru SAR Dipa Jaya yang itu sangat membantu memberikan gambaran dan memberikan safety kepada kita semua yang akan mendaki, karena mendaki gunung, terutama Gunung Puncak Slamet yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat, kita harus mempersiapkan fisik, mental, dan tentunya perlengkapan yang proper. Yang paling penting adalah perlengkapan safety. Antum apa? Telur? Oh 2. Ya tuh 14. 6 dong. Bawa telur 14. 8. Enggak, roti enggak ada yang bawa roti. Roti yang bawa ada. Ada. Bawa berapa? 4. Enggak kebagian. Daging enggak ada yang bawa ya. Sarden, kornet, sosis ada yang bawa? Saya bawa 2. 2 kaleng, Pak. 4. Terus apa? Oke, mari kita simak perjalanan kami tektok di Gunung Slamet via Dipa Jaya. Oke. Ya, saya coba ya. Kalau untuk terbang itu mirip, semua serba mirip. Di sini kita kenapa cek logistik? Nah, seringkali kita dibingungi sama pendaki ya, karena kekurangannya logistik. Kekurangannya logistik itu salah satunya biasanya katanya laporannya ya, hipotermia. Padahal Malam ini base camp Dipa Jaya penuh dengan pendaki, terutama pendaki tektok. Mereka sudah berkumpul memenuhi halaman yang ditutup. Kemudian dilakukan briefing oleh tim SAR yang banyak mengupas tentang keselamatan dan seluk-beluk Gunung Slamet, dan ini sangat membantu buat kita untuk memberi gambaran dan juga untuk mempersiapkan perbekalan fisik mental yang mungkin masih sempat kita persiapkan menjelang pendakian. Mini gitu ya, itu mini. Dan roti sama 3 roti buat 1 orang. Kalau nggak roti bisa nasi. Coba ini ya, itu tentang logistik. Itu pun minim sekali. Biasanya ada roti, ada nasi, terus ada makanan ringan ya. Jangan menyepelekan logistik. Di sini itu kita hanya mengingatkan biar pendakian dengan itu tetap lancar, tetap aman. Dari berangkat, dari pulang dalam keadaan sehat. Amin. Peralatan yang kami wajibkan di sini salah satunya jas hujan. Wajib 1 orang pakai 1. Jas hujan. Karena nggak ada sejarahnya. Jujur ya, jas hujan 1 dipakai 2 orang. Susah mungkin ya. Kalau mungkin ada itu di motor, itu pun pocong ya. Ada orang wajib. Lanjut dari 5 regu ke bawah itu bisa wajib ya pakai.
wajib pakai satu. Ada satu dari 5 rombongan. Biasanya Sabtu Minggu kita di sini mungut sampah jenengan. Perlu diingat, dimanapun jenengan membuat sampah harus dipungut kembali. Di sini ada transit sampah. Pos 1 sampai ke Pelawangan atau pos 9 itu masih tanah. Ya. Perjalanannya berapa jam? 7 sampai 8 jam. Itu kalau jenengan tidak tidur. Ya. Makanya kembali lagi ke logistik. Yang satu air mineral yang 600 ml sama satu roti itu dari pos 1 sampai ke Pelawangan atau pos 9 selama 7 sampai 8 jam itu harus cukup. Pelawangan sampai ke Pelawangan kembali, artinya bolak-balik. Perjalanannya berapa jam? 1,5 jam sampai 2 jam. Itu juga kalau tidak molor. Ya. Belum lagi jenengan kayak gini-gini nih yang paling lama nih. Ya. Itu yang 600 ml sama satu roti. Ya. Yang satunya lagi buat dari Pelawangan sampai ke base camp kembali. Inilah pentingnya logistik. Ya. Paham? Bertanda bahaya. Ya. Jadi kalau trek di Pelawangan sampai puncak tidak boleh lari, ya, karena puncak Slamet bukan tempat pelarian. Ya, teman-teman, lari dari kenyataan, larinya ke puncak Slamet. Paham ya? Terus diwajibkan pegangan. Karena apa? Karena trek puncak Slamet dari Pelawangan sampai puncak itu treknya batu apung campur pasir. Batunya itu tajam. Ya, siapapun yang tergores itu pasti luka. Ya, perjalanannya jam 11 mulai pemberangkatan. Itu untuk menghindari gap. Dengan itu tidak pengalaman. Ya, siapapun yang misalnya jam 10 masih di Pelawangan di pos 5 itu wajib turun. Ya, tidak boleh dipaksakan. Karena apa? Karena di atas jam 10 ya atau jam 11 naik ke atas itu matahari sudah ketemu langsung sama kawah. Ya, itu panasnya sudah bertambah. Ya, panasnya kawah sama panasnya matahari sudah menyatu. Itu bentuknya sudah tidak kabut asap lagi, tapi sudah racun keluarnya. Ya, paham ya? Poin penting dalam briefing ini adalah batas waktu. Jam 10 kita harus turun. Setelah briefing, kita pergi ke warung bungkus-bungkus bekal buat esok hari dan juga untuk makan malam karena dinginnya malam ini membuat kita lapar. Berkabut dan gerimis, ini jam 11. Kita mau ke homestay. Assalamualaikum. Ini ngapain ini? Ya, saya prepare. Kurma, Mak, penting. Yang penting saya bisa makan. Iya. Bawa sih nggak usah. Kan 12 liter. Tapi segitu, Ceh. Jangan dibayangkan homestay-nya kayak di hotel. Jadi kita tetap tidur di lantai pakai sleeping bag sendiri. Tapi alhamdulillah terhindar dari cuaca dingin. Dan pagi ini kita bangun pukul 2-an. Walaupun dari jam 1 sudah ada yang gerubak-gerubuk untuk persiapan pemberangkatan TikTok. 18 219.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di Desa Celekata kan ini, di Pajaya, kita di ketinggian 1.500-an mau mendaki Gunung Slamet beserta bapak-bapaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih di dalam satu tuh. Kagian mau jaga barak. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat pukul 2.25 kami bertujuh, saya, kemudian Pak Dr. Arsi, ada Pak Ahmed, Pak Kamto, Bang Alek, Bang Andri, memulai pendakian. Nih, kiblatnya ke sana. Iya benar sama. Oh gitu, bener. Berarti saya yang salah. Antum sama ya? Pendakian Gunung Slamet dari sisi manapun selalu menantang. Contohnya dari di Pajaya ini, dari ketinggian 1.500-an dengan jarak kurang lebih 5 kilo, kita harus mendaki ketinggian sampai di 3.400-an. Sudah kebayang. Baru melangkah keluar dari homestay, kita sudah disambut tanjakan yang tidak berhenti-berhenti sampai di pos 1. Dan malam ini habis hujan, treknya becek, kita harus hati-hati. Kita sampai di pos 1, setengah jam, kurang 27 menit udah nyampe pos 1. View-nya kelihatan city light. Babatan pos 1. Kita lanjut nih guys. Sampai pos 2 1,5 jam. 1 jam 24 menit sampai di pos 2. Tidak ada tulisan ketinggiannya di sini. Ini Gubuk Abang pos 2. Oh, ini lagi naik ke atas atau turun, Om? Oh, lagi naik. Nah, kita di atas pos 3 di persimpangan jalur di Pajaya, jalur Blambangan. Bersama salah tadi diberhentikan. Kita sampai di pos 3. Langit belum sepenuhnya biru, hanya garis samar cahaya menyingkap di ufuk timur. Di antara kabut yang menggantung di dedaunan yang basah, kami berhenti, menata barisan dan sujud di atas tanah yang dingin. Memang suara azan tidak terdengar dari manapun, tapi hati kami tahu ini adalah waktunya bersujud. Kita di ketinggian 2.500 mdpl. Nih sudah terang. Udah mulai terang setelah sholat subuh. Beberapa dah makan lagi. Buat yang mau tektok ke Gunung Slamet harus mempersiapkan fisik dan mental. Karena dari bawah sampai ke atas ini kita dihajar terus tanjakan. Apalagi pada pagi hari ini suasananya habis hujan jadi becek. Treknya udah mulai terbuka. Oh, udah 3 pot. Pos 4 Samarantu. 2 jam 2 menit.
Di saya nggak tahu di Parsi berapa? 3 jam ya. Di Parsi 3 jam 2 menit. 2 jam 57 menit. 2 jam 57 menit Samarantuh. Pos 4 Samarantuh. 3 jam. Ayam oke. 2588 mdpl, dikit lagi ketinggian sih. Kita sampai di pos 5. 3,5 jam. Setelah pos 4 Dari pos kita 5. masuk pos 5. Pos 5 ini adalah camp area terakhir. Buat yang pendaki ngecamp, disinilah tempatnya untuk mendirikan tenda. Ada warung nggak? Nggak ada ya. Warungnya tutup. Ketinggian 2791. Dikit lagi. Kalau di Cerong si Cirebon Sangyang Ropoh, ini Samyang Rangkah 2791 mdpl, 3 jam. Tolong. 5,5. Ya. Action. Setengah itu dari Sampai di sini ini ada mata air ke bawah sana 50 meter, bayangin tebing 50 meter ke bawah. Buat Anda yang bersemangat silahkan. 4 pos lagi. Ini truknya naik terus, hampir nggak ada bonus kayak begini. Di depan Pak Alek, Dokter Arsi, Sateru. Di belakang ada Pak Ahmed, Pak Kamto, sama Pak Andri. Di sini apa ini? Pulau Sari, Batu Sari, jalur yang lewat Pemalang, Pulau Sari, Bambangan. iya, kita kan jalur Bambangan. Pos 6 Samyang Ketebonan. Udah mau 3.000. Alhamdulillah. 3 jam 47 menit. Ini sempit pos 6 ya. 3 jam 47 menit. detik-detik Menjelang Pergerakan pos kaki di pos 7, 6. cuaca semakin parah, kabut tebal dan hujan rintik-rintik turun. Tadi Saya pun mulai memakai jas hujan. 7 Sangyang Kendit. Hujan. Kayaknya mbak. Kayaknya jam 3 aku bangunin dan ngantuk kayaknya. Ada kesalahan sederhana di sini yang fatal. Harusnya saya pakai windbreaker dulu, baru pakai jas hujan. 4 jam ya, pos 7. Sama kita di pos 8. 4 jam. Berapa 10 menit? 4 jam 11 menit dari base camp. Pos 7 ke pos 8 ini hanya seayunan langkah, kurang lebih 7 menit kita sudah sampai di. Luar biasa nih sampahnya. Nih, manusia-manusia ini memalukan. Naik gunung kuat, buang sampah nggak kuat. Tuh, burung. Sungguh sangat disayangkan kelakuan para yang menyebut dirinya pecinta alam tapi buang sampah sembarangan, kotor.
Padahal dari bawah sudah di briefing jelas. Jika kau tanya sanggupkah kau menerjang badai? Sungguh aku tak bisa. Bahkan kau tak sanggup melawan gelora di dalam dadaku. Aku ingin menanjak, tapi napasku sudah di kepala. Dalam perjalanan menuju pos 9, kita dapat informasi di atas gelap, berkabut, pandangan terbatas, tapi sudah sampai di sini. Kita terus menjaga semangat menapaki jalan-jalan yang semakin curam menjelang pos 9 ini. Suasana menjelang Pelawangan, pos 9 Gunung Slamet. Enggak apa-apa. Justru bagaimana ke ininya view di atas tembok? Bagus. Bagus. Hati-hati Om. Ada. Ayo kita gas lagi. Ya kalau di video mah semangat. Gas. Entong gak sih? Setelah dihajar tanjakan di jalanan yang licin, kita sampai juga di pos 9, Pelawangan Gunung Slamet. Pos terakhir menjelang puncak Gunung Slamet. Semakin ke atas, cuaca semakin berkabut dan semakin dingin. Saya nggak mau semaput, semangat. Setelah berjalan kurang lebih 4,5 jam, hampir tanpa henti, kita tadi hanya berhenti untuk sholat di pos 3, kita sampai di Pelawangan. Tidak sesuai ekspektasi, kondisinya berkabut. Saya foto-foto, ambil video di pos 9 Pelawangan ini. Kemudian kita naik ke atas. Ini memang bapak-bapak racing. Tadi kita dapat pengarahan di base camp itu, dari base camp sampai di Pelawangan ini ditempuh dalam waktu 7 sampai 8 jam. Kita yang udah umur 50-an digas dari bawah sampai di sini 4,5 jam. Gunung Slamet. Gunung Slamet kok. 3176. Di atas Pelawangan menjelang puncak. Cuacanya tidak bersahabat, gelap, kemudian angin bertiup kencang. Sudah mulai dingin terasa di tangan saya, di pipi saya. Kayak mutiara tuh. Rasanya malas sekali untuk ngambil windbreaker. Seharusnya di bawah tadi sambil pakai jas hujan saya pakai windbreaker. Kami masih utuh ber-7 di sini. Pada kawan, kita turun. Pakai di ketinggian ini cuaca cepat berubah. Badai datang, dingin terus menusuk tulang. Saya nggak pakai kaos tangan, tangannya semakin dingin, pipi semakin dingin. Sempat melihat tadi ada pendaki trail yang hampir hipotermi di ketinggian 2235 mdpl. Dunia terasa menyusut, jarak pandang hanya 2 meter di depan wajah kita. Cahaya mulai temaram digantikan dengan kabut-kabut putih. Kulihat butiran embun di akar-akar mulai membeku seperti mutiara. Suara orang-orang pun samar tertutup kabut. Di kepalaku berperang. Lanjut kurang lebih 150 meter lagi di atas permukaan laut. Atau turun, jangan berjudi dengan cuaca.
Di atasnya dingin banget, jadi kita turun. Gunung tidak akan kemana-mana, puncak akan selalu menunggu. Maka di antara dingin, badai, aku memutuskan untuk turun. Bukan karena kalah, tapi karena ingin pulang, selamat. Membawa pelajaran dan cerita, bukan penyesalan dan menjadi bahan cerita. Karena buat saya mendaki, tujuannya adalah pulang ke rumah dengan selamat. Udah jauh. Dan puncak itu hanyalah bonus. Itu lihat embun-embun pada nempel beku tuh. Tangannya begini. Turun aja. Tapi ini badai udah berkurang tadi, Mak. Kita berpencar di Pelawangan ini. Oke, kita Setelah naik arah turun. di atas Pelawangan Turun di sini, beberapa bener nih. menit tadi sampai di ketinggian 2235 di atas permukaan laut. Saya memutuskan kembali turun. Saya lihat di depan saya Ustadz Heru. Dan saya juga lihat sekilas Bang Andri. Ternyata ketika kami bertiga turun, Pak Ahmed, Pak Alek, dan Dr. Arsi terus melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah mereka bisa sampai di puncak ketika cuaca sudah mulai tersitar, kabut mulai menepi dan pandangan kembali jelas. Mereka menapakkan kaki di puncak Gunung Selamat. حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد رسولنا الحبيب بنوره نطيب وشوقنا الرغيب إلى محمد قد بدل الظلام وجاد بالسلام لكافة الهنام أتى محمد حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد Ikutilah jalannya, dialah guru, selawat dan salam ke atas Muhammad. أضيء قصتي بحب قدوتي سعيا لجنتي. Setelah dihantam badai di Pelawangan, rombongan kita terpecah menjadi 3. Saya dan Ustadz Heru turun bebarengan, hampir tidak istirahat sampai kembali ke base camp. Sedangkan di belakang ternyata Bang Andri nungguin kita di pos 6. Kemudian 3 orang, Dr. Arsi, Pak Ahmed, dan Pak Alek, alhamdulillah sampai di puncak selamat. Perjalanan turun terasa melelahkan, serasa tidak sampai-sampai. Nyeri di lutut dan juga kaki yang menopang kita di turunan ini semakin
turun semakin terasa. Perjalanan dari puncak Slamet dan dari Pelawangan sampai di base camp seolah tidak usai. Sudah mau sampai pos 2 ya, di persimpangan jalur Dipajaya dan Bambangan. Kalau ke kiri dia ke Dipajaya, kanan ke Bambangan. Kita ke Dipajaya. Beda dengan Simpang Apuy. Kalau Simpang Apuy dia di atas, dekat Pelawangan lah ya. Kalau ini masih di bawah, di atas pos 2. Walau saya tidak sampai di puncak Slamet, berhenti di atas Pelawangan di ketinggian 2235 mdpl, tetap perjalanan ini adalah perjalanan yang mengesankan. Melatih mental kita, melatih kita untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga di gunung. Butuh keputusan yang tepat dan cepat, menghindarkan kita dari ego, menghindarkan kita dari nafsu untuk sampai di puncak. Bagaimanapun, keselamatan adalah yang utama. Puncak akan tetap setia di sana, menunggu kita kembali. Tidak perlu kita taklukkan, karena dia akan di sana. Dan kita akan kembali insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Sampai jalan enak.